doa tatkala kita berziarah kubur, apa yang kita baca? Yang pertama adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun as'alullaha lana wa lakumu al-afiyah. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum. Keselamatan atas kalian ahlad diyar, wahai penghuni kubur. Minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang muslim. Ini kita dapat mengambil pelajaran di sini, artinya kuburan itu ya terpisah antara kaum muslimin dan kaum kafirin. Dan ini yang dipahami sahabat sejak dahulu. Kebiasaan Rasulullah dan para sahabat memisahkan antara kuburan orang-orang mukmin beriman, orang yang beragama Islam, dan di luar Islam. Tidak boleh dicampur. Ini hukum asalnya. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan kami insyaallah akan. Najia TV, meniti jalan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin atau kaum muslimat, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lah segala hal yang kita rencanakan, kebaikan-kebaikan yang kita rencanakan bisa menjadi terlaksana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa termotivasi, berkeinginan kuat untuk menambah pundi-pundi amal soleh selama hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal, orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, di antaranya yang termasuk amal soleh adalah menuntut ilmu, yang sekarang insyaallah ta'ala kita sedang berada di dalamnya, yaitu sedang beramal. Bahkan amalan ini merupakan amalan yang sangat agung, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan kata Nabi SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu dan muslimah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke ayat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berusaha dan bersungguh-sungguh untuk beramal di jalan kami, maka
kami akan berikan dia hidayah. Kami akan beri dia petunjuk. Akan kami mudahkan urusan dia di dunia ini, dan akan Allah berikan surganya kelak di akhirat. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah. Ini perintah. Allah perintahkan kita untuk apa jamaah? Beribadah, senantiasa beribadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hijr ayat 99 Allah perintahkan wa'bud. Allah perintahkan kita sembahlah Allah. Sampai kapan? Sampai kapan jamaah kita beribadah, mengabdi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan, yaitu al-maut. Al-yakin di sini ditafsirkan oleh para ulama mufassirun. Makna yakin adalah al-maut. Penafsirannya ada di dalam surah Al-Muzammil. Hatta atanal yakin. Hatta atanal yakin. Al-yakin di situ maksudnya adalah kematian, sampai datang kepada kami kematian. Ini cerita atau ucapan penghuni neraka. Tatkala Allah tanya, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke neraka Saqar? Mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Dahulunya kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami bukanlah orang yang memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami membicarakan kebatilan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dahulunya kami mendustakan hari kiamat. Hatta atanal yakin, sampai datang kematian. Kenapa ana jelaskan makna ayat dalam surah Al-Hijr? Karena banyak di antara kita yang salah faham. Dia mengatakan atau memahami ayat ini dengan pemahaman yang salah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, di sini dikatakan al-yakin maknanya ma'rifah. Jadi mereka beribadah kepada Allah kalau artinya mereka mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai kepada tingkat ma'rifah. Kalau sudah sampai kepada derajat tertentu, yaitu tingkat ma'rifat, mereka katakan sudah tidak wajib beribadah kepada Allah, tidak wajib melakukan syariat-syariat lagi. Maka kita dapati tidak heran di antara mereka tidak sholat, tidak puasa, karena mereka salah dalam memahami ayat ini. Tatkala ditanya kenapa tidak sholat, saya sudah beda makomnya, saya sudah tingkat ma'rifah katanya. Itu akibat apa? Akibat salah dalam menafsirkan
ayat. Mereka berdalil dengan Al-Quran. Orang-orang itu juga berdalil menggunakan ayat Al-Quran. Tapi sekali lagi, dalilnya benar, tapi pemahamannya salah. Dan ini banyak. Bahkan sepakat ulama, makna al-yakin di sini adalah al-maut. Tapi itulah warna-warni kehidupan yang kita harus pahami, dan kita berusaha untuk memahamkan orang yang salah paham, dan kita berusaha untuk membentengi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita. Jangan sampai kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita menjadi korban dari pemikiran-pemikiran yang sesat, yang menyimpang, waliyadzubillah. Baiklah jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kajian kita seperti biasa tentang zikir dan doa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Terakhir pembahasan kita yaitu tentang doa atau apa yang diucapkan ketika melaksanakan sholatul janazah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk kepada pembahasan takziah. Apa yang dibaca atau bagaimana tata cara, adab-adab berkaitan dengan takziah. Takziah sebagaimana kita sering mendengarkan, dan itu merupakan bahasa kita juga, dari kata al-aza, yaitu as-sabr. Atau at-ta'ziyah, wa hiya at-tasbir wal hamlu 'ala as-sabr. Jadi secara bahasa takziah itu bermakna sabar. Berusaha kita untuk memberi keringanan, meringankan orang-orang yang terkena musibah, menghibur mereka. Maka kita datangi mereka, mengucapkan bela sungkawa, duka cita, supaya mereka apa? Sabar. Maka takziah bermakna berusaha kita untuk supaya orang yang terkena musibah itu menjadi sabar, menerima, yaitu menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah takziah. Setelah faham mengenai makna takziah, kemudian kita beralih kepada hukum takziah. Apa hukum takziah? Yaitu apa hukum memberi motivasi orang yang tertimpa musibah? Apa hukum memberi motivasi kepada orang yang tertimpa musibah agar mereka sabar, supaya mereka itu tidak larut di dalam kesedihan atas musibah yang menimpa mereka? Kata para ulama, dan ini merupakan kesepakatan ulama, hukum takziah adalah sunnah. Hal ini diperkuat dengan dalil, yaitu hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, man azza musaban
falahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang bertakziah kepada orang-orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala yang didapat orang tersebut. Baginya, bagi orang yang bertakziah, pahala sama dengan orang yang terkena musibah. Baik, jadi jelas hukumnya sunnah, dianjurkan. Hal yang dicintai, ya takziah itu sunnah, sesuatu yang dicintai, yang sangat dianjurkan. Di samping takziah itu ketika kita lakukan itu dapat mendatangkan pahala, di sana juga terdapat kemaslahatan bagi dua belah pihak. Di antaranya adalah dengan kita bertakziah itu kita dapat meringankan beban musibah yang diderita oleh orang yang dilayat. Kemudian dapat memberi motivasi untuk terus bersabar atas musibah yang dihadapi. Kemudian mendoakan, ini ada maslahat di situ. Kemudian tatkala kita hadir bertakziah, kita juga bisa menasihati, saling menasihati orang yang terkena musibah, memberi nasihat kepada orang yang terkena musibah. Kita katakan jangan berniyahah, jangan meratap. Disitulah waktunya. Maka tatkala kita mendengar keluarga kita tertimpa musibah, anaknya meninggal dunia, makanya kita ini yang insya Allah tahu hukum takziah, orang yang mengaku menjalankan sunnah, maka kita terdepan untuk mendatanginya. Kita katakan apa? Bersabar. Kita ingatkan jangan sampai kita berniyahah. Apa itu niyahah? Meratap. Dilarang kita terlalu meratap hingga menarik-narik rambut lah, merobek pakaian, memukul-mukul badan. Ini niyahah yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita belajar seperti ini, itu bukan hanya gunanya untuk diri kita. Tatkala kita kena musibah, kita ingat bahwasanya niyahah itu tidak boleh. Plus juga salah satu faedahnya kita bisa mengingatkan orang lain yang tertimpa musibah, jangan sampai orang lain itu hanyut ke dalam niyahah, sesuatu yang dilarang oleh syariat. Baik, sekarang kita beralih kepada doa. Apa yang kita ucapkan? Bagaimana Nabi kita mengajari seseorang itu tatkala bertakziah? Yang pertama, dianjurkan tatkala takziah atau bela sungkawa, hendaklah dia mengucapkan doa dari Nabi SAW, isbir wahtasib, atau dibalik, innalillahi ma akhad walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma
faltasbir wal tahtasib. Inna lillahi ma akhad. Ini kalimatnya intinya apa? Menguatkan orang itu supaya dia bersabar tatkala tertimpa musibah. Artinya inna lillahi ma akhad, sesungguhnya yang Allah ambil itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya adalah hak Allah mengambil. Yang berhak untuk mengambil itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengambil di sini apa? Ya misalkan diambil anaknya, artinya meninggal dunia anaknya. Itu hak Allah. Mengambil anak orang tersebut. Hak Allah mengambil dan hak Allah memberi. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu syai'in indahu, dan segala sesuatu di sisinya ada batas waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yakin, ya memang ini waktunya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menerima, tidak malah meratap, kenapa begini, kenapa begitu, ini anak satu-satunya punya saya. Atau tatkala suaminya meninggal dunia, kenapa ya Allah engkau mengambil suamiku, bagaimana aku dan anakku. Tidak perlu. Ini kalimat-kalimat yang berpotensi apa? Menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita bertakziah, kita mengingatkan, ya hak Allah, Allah ambil. Terserah Allah, Allah mau ambil, mau Allah kasih, itu kan semua punya Allah. Kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tatkala dapat musibah, inna lillah. Kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pentingnya kita memahami doa-doa yang kita ucapkan. Kita terkadang ya sekedar doa tapi tidak paham maknanya. Ini yang repot. Tatkala kita berdoa dan berusaha untuk memahami maknanya, maka akan lebih mengena di hati kita, lebih meresapi. Inna lillahi ma akhad, ya terserah Allah, Allah mau ambil itu hak Allah, Allah mau beri itu hak Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu ini sudah ada waktunya. Waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala suami kita, misalkan suami ibu-ibu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu memang sudah waktunya. Atau anak kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu memang sudah waktunya karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal tasbir wal tahtasib, hendaklah engkau sabar dan hendaklah engkau ihtisab. Apa makna ihtisab, ibu-ibu? Bismillah. Apa makna ihtisab? Muhasabah. Bukan, ihtisab ini lebih apa? Mengharap pahala dari musibah yang ditimpa. Hendaklah engkau sabar, menerima, tidak mencaci maki takdir, tidak terlalu sedih yang berlebihan, dan hendaklah engkau ihtisab, mengharap pahala dari musibah tersebut. Boleh kita ucapkan doa ini atau kita terjemahkan dengan mengucapkan apa? Bersabarlah, berharaplah pahala, sesungguhnya ya kita ini milik Allah. Ya Allah berhak untuk ngambil, itu milik Allah.
segala sesuatu itu kita katakan sudah ada jangka waktunya tertentu. Hendaklah engkau sabar, mengharap pahala sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ke permasalahan yang berikutnya, apa hukumnya takziah? Pergi ke suatu tempat yang jauh, bersafar untuk takziah, boleh apa tidak? Paham pertanyaannya, Ibu? Boleh apa tidak kita takziah? Tadi sudah kita pahami makna takziah. Kita keluar kota atau ada kerabat kita atau kenalan kita yang akrab dengan kita, kita dapat kabar duka misalkan. Oh, si fulan meninggal dunia, contoh di Padang misalkan. Kemudian kita takziah, menemui keluarga dekatnya ke Padang sana. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Iya, boleh. Apalagi tatkala itu kerabat kita. Apalagi itu kerabat kita. Ada mudarat, apalagi ketika ada mudarat. Tatkala kita tidak takziah, kita tidak datang walaupun jauh memang jaraknya, ada mungkin nanti ada perkataan atau kita dianggap memutus silaturahmi. Maka ini lebih lagi kita harus bertakziah, mendatangi walaupun jauh. Kemudian apa hukumnya? Ini berbicara tentang sebelum dikuburkan, tatkala mendapat berita duka, si fulan meninggal, ini belum dikuburkan, maka kita share di grup WA, si fulan meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan itu sering itu, telah berpulang fulan bin fulan, anaknya fulan, meninggal dunia pada jam sekian di tempat ini. Di grup WA yang baca ratusan, bahkan di medsos yang membaca ribuan orang, ratusan orang, boleh apa tidak? Boleh. Dalilnya? Dalilnya adalah kematiannya Najasyi. Nabi SAW tatkala mendengar kematiannya, langsung beliau menyuruh para sahabat untuk pergi ke tanah lapang, kemudian mensolatkan Raja Najasyi. Ini walaupun ulama berbeda pendapat mengenai solat gaib ini, tapi kata para ulama di sini, kenapa Nabi menyolatkan Najasyi? Alasannya karena tidak ada yang mensolatkan. Karena rakyatnya tatkala itu tidak ada yang muslim, tidak ada yang beriman. Hanya dia satu-satunya. Pemimpin tatkala itu dia. Artinya tidak ada yang mensolatkan raja tersebut. Bisa dipahami, Bu? Makanya Nabi mensolatkan raja tersebut. Adapun seseorang meninggal misalkan, dan dia sudah disolatkan di sana, misalkan dia meninggal di Malaysia, artinya kita tahu dia dikubur di sana, ada keluarganya di sana, dan udah disolatkan di sana, maka tidak perlu dari sini kita solatkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian apa hukumnya
mensolatkan, ini dibahas oleh para ulama. Tatkala seseorang meninggal dan orang yang meninggal itu semasa hidupnya tidak pernah sholat, apakah boleh kita mensolatkannya? Apa? Ada pendapat yang lain? Berarti ibu berpendapat bahwasannya yang meninggalkan sholat itu adalah kafir. Ya, ya pasti kalau kita memegang pendapat ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat kasalanan itu kafir dan itu merupakan pendapat ulama, maka tidak boleh kita mensolatkan jenazah tersebut. Sama seperti kita tidak bolehkah kita bertakziah saja? Kita kadang bertakziah ke Nasrani yang meninggal dunia, yang mati, tidak boleh. Apalagi mensolatkan, kan demikian. Berkaitan dengan takziah, hendaklah seseorang itu dianjurkan untuk menyegerakan mengurus mayit sesegera mungkin, untuk mayit itu dimandikan, disolatkan dan dikuburkan. Nabi SAW bersabda, asri'u bil janazah. Barakallahu fiik. Ini doa apa tadi? Takziah, ya. Kemudian doa yang berikutnya yaitu ad-du'a inda idkhalil mayyiti al-qabra. Doa yang dibaca ketika memasukkan mayit ke dalam kubur, yaitu membaca bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa ba'da dafnil mayyit, doa yang dibaca setelah selesai dari mengkuburkan jenazah mayit, yaitu Allahumma ghfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma tsabbithu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wal Hakim dan disahihkan oleh Az-Zahabi. Hadis lengkapnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu perkataan beliau menceritakan dahulunya Nabi SAW apabila telah selesai dari mengkuburkan mayit, waqafa alaih, kemudian beliau berdiri di sisi kuburan tersebut, faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Kata Rasulullah SAW sembari beliau berdiri di atas kubur, di sisi kubur, beliau mengatakan, istaghfiru li akhikum, beristighfarlah kalian, mintakanlah ampunan kepada saudara kalian ini. Was'alu lahu tathbit, dan mintalah kepada Allah ketetapan untuknya. Fa innahul an yus'al, ketahuilah sesungguhnya dia, mayit tersebut, sekarang nih lagi ditanya oleh malaikat. Was'alu lahu tathbit,
Yang pertama, istaghfiru li akhikum. Mintakanlah ampunan untuk mayit tersebut. Maka kita doanya apa tadi? Allahumma ighfir lahu. Yang kedua, Nabi menyuruh dan mintakanlah untuknya apa? Tasbit. Maksud tasbit itu apa? Supaya Allah menguatkan dan memudahkan dia dalam menjawab pertanyaan malaikat di dalam kuburnya. Marrabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyyuk. 3 pertanyaan, sepele, ringan, mungkin semua umat Islam saat ini bisa menjawab tatkala di dunia. Adapun nanti di alam kubur ya sesuai amalan dan keyakinan dia. Marrabbuk, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk, dan apa agamamu? Wa ma nabiyyuk, wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu? Nah, kita mintakan tasbit, Allahumma tsabbithu, bermakna ya Allah mudahkanlah orang ini menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Sekali lagi, doa selesai dari mengkuburkan jenazah yaitu Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang lain. Doa ziaratil kubur. Doa berziarah ke kubur. Berkaitan dengan takziah, terutama bagi ziaratul kubur bagi perempuan. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh. Bermacam-macam. Kita harus berlapang di sini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kalau tidak salah, beliau berpendapat dan menguatkan pendapat yang mengharamkan. Sedangkan yang dipilih oleh para ulama ahli tahqiq penelitian seperti Al-Qurtubi, As-San'ani, Asy-Syaukani, dan dipilih oleh Syekh Al-Imam Al-Albani ialah mengharamkan wanita sering-sering berziarah kubur. Yang haram itu yang sering-sering. Kalau tidak sering berarti tidak haram. Bahkan ada yang mengatakan disunahkan menurut berdasarkan keumuman hadis. Kembali kepada doa. Tatkala kita berziarah kubur, apa yang kita baca? Yang pertama adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun as'alullaha lana wa lakumu al-afiyah. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum. Keselamatan atas kalian ahlad diyar, wahai penghuni kubur. Minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang muslim. Ini kita dapat mengambil pelajaran di sini, artinya kuburan itu ya terpisah antara kaum muslimin dan kaum kafirin. Dan ini yang dipahami sahabat sejak dahulu.
kebiasaan Rasulullah dan para sahabat, memisahkan antara kuburan orang-orang mukmin beriman, orang yang beragama Islam dan di luar Islam, tidak boleh dicampur. Ini hukum asalnya. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Ini pentingnya kita memahami doa yang kita baca. Sebagian orang ke kuburan itu apa? Tidak ada rasa takutnya, sedihnya. Sedangkan ziarah kubur itu tujuan utamanya apa? Mengingat kematian. Malah terbahak-bahak, cerita ini, cerita itu, apalagi ketemu kawan lama, udahlah itu. Nggak ingat kita lagi di mana. Coba ini, kita mengucapkan salam setelah itu mengatakan apa? Insya Allah kami akan menjumpai kalian. Artinya apa? Cepat atau lambat kita akan menuju, akan mati gitu. Nyusul kalian, ya, mengikuti kalian. Insya Allah bikum lahikun. As'alullaha, aku meminta kepada Allah untuk kami dan kalian kebaikan, al-afiyah. Maksud afiyah yang kita mintakan untuk orang mati ini apa? Kebaikan apa? Supaya Allah menghindarkan dia dari azab kubur, baik azab kubur maupun azab neraka. Kemudian disunahkan tatkala kita berziarah kubur memperbanyak doa yang kita tujukan kepada ahli kubur, kepada penghuni kubur, orang yang meninggal dunia, bukan malah kita minta sama mereka. Ini yang pertama. Wa istahabbu, kemudian disunahkan untuk melepas berjalan di kuburan itu dengan tanpa alas kaki. Artinya apa? Melepas sandal maupun sepatu. Diceritakan Nabi SAW, beliau tatkala itu melihat ada seseorang yang berjalan menggunakan kedua alas kakinya. Kemudian Nabi SAW menegur, ya sahibu, wahai orang yang memakai dua sandal, alki, buanglah, lepaskanlah kedua sandalmu itu. Ya, ini hukumnya sunnah. Sampai sini ada pertanyaan ibu-ibu? Bismillah. Dulu mungkin dia mengerjakan sholat, kemudian meninggalkan sholat, kemudian nggak sholat lagi, kemudian mati. Sekali lagi, mengenai orang yang meninggalkan sholat itu memang berbeda pendapat di kalangan para ulama. Apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat tersebut? Yang pertama, kalau dia meninggalkan sholat dan mengingkari kewajibannya, sudah kafir mutlak, sudah sepakat ulama. Itu kalau mengingkari hukum, ulama sepakat kafir, artinya tidak boleh disolatkan. Kemudian yang kedua, ulama berbeda pendapat bagaimana kalau dia meninggalkan sholat ini kasalanan karena malas. Karena malas, karena sok sibuk misalkan dengan kerjaan ini dan itu segala macamnya, sehingga dia meninggalkan sholat. Dia meyakini bahwasanya sholat itu wajib, dan itulah hal dan kebanyakan kaum muslimin sekarang. Kita katakan masih kaum muslimin, karena pendapat yang insya Allah mendekati kebenaran adalah mereka tidak kafir, tapi itu merupakan dosa yang besar dan boleh bagi
penegak hukum, waliul amr, pemerintah untuk membunuh orang itu. Ini di pendapat Syafi'i. Ulama Syafi'iyah membolehkan hal itu. Boleh bagi pemimpin ketika itu melihat ada rakyatnya tidak sholat, sudah ditegur, sudah di ini dan itu, tetap tidak sholat karena malas, maka boleh dibunuh supaya menjadi pelajaran bagi yang lain. Yang Anda pahami di sini, yang tidak boleh disolatkan itu yang sama sekali tidak pernah sholat. Memang nggak pernah sholat dia. Atau dia mengingkari hukum sholat. Walaupun dia sholat. Dia sholat tapi dia mengingkari kewajiban hukum sholat 5 waktu, maka sudah tidak boleh ketika dia mati, udah nggak usah disolatkan. Karena dia dihukumi sebagai kafir. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lain? Silakan. Itu hanya kebiasaan yang tidak ada dalilnya. Bahkan ada bacaan-bacaan tertentu ketika diangkat berdiam dulu membaca ini dan itu tidak ada. Tidak ada anjurannya, tidak ada ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Maka inilah pentingnya komunitas kita. Atau kita tatkala kita masih hidup, kita berpesan kepada keluarga kita. Tolong nanti disenggalakan oleh, kalau kita disenggalakan oleh masyarakat kebanyakan, ya maaf, ya sesuai tradisi. Seperti itulah tradisi di masyarakat. Semoga kita semua hidup maupun mati itu di atas sunnah. Itu permintaan kita. Kita doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita disenggalakan kalau meninggal dunia dengan cara yang sunnah juga. Maka cari kawan-kawan yang faham agama. Kita sampaikan agama ini kepada keluarga kita. Jangan sampai kita ilmu ini hanya tertahan pada diri kita, ibu-ibu di belakang saja, tidak. Kita harus sampaikan. Kita ajak mereka itu untuk belajar. Ini loh yang sunnah. Ini loh tata caranya mengurus jenazah. Ana lihat semangat kita untuk mengajak ini agak berkurang. Jadi yang hadir ke majelis ilmu ini aja dari 2 tahun yang lalu. Ya itu bagus, enggak masalah. Cuman sayang gitu. Berarti antum enggak menyampaikan, enggak mengajak anak, saudara. Mungkin Ustaz sudah mengajak tapi enggak mau Ustaz. Bismillah, ajak terus. Terus diingatkan. Jangan sekali ngajak enggak mau, habis itu enggak lagi, langsung dicuekin. Ya jangan. Dakwah itu sampai mati. Jangan ketika ditolak habis itu enggak mencoba lagi. Rasulullah mendakwahi paman beliau sampai mati. Di akhir hayatnya beliau dakwahi, "Qul la ilaha illallah wahai ammi, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Dengannya aku akan menolong engkau di akhirat." Tapi qadarullah enggak mau pamannya. Artinya apa? Berdakwah itu sampai mati. Ingatkan terus, ajak dengan hikmah. Cara A enggak berhasil. Pindah ke cara B, kasih dia buku. Enggak berhasil juga, kita ambil hatinya, kita traktir dia, kasih hadiah dia. Berusaha dulu, jangan sekali udah ngasih tahu, yuk ikut kajian ini apa, atau kita dakwahi dia, ini loh, ini syirik, ini enggak boleh, ini bid'ah, sesat, apa segala macam. Habis itu dia marah-marah, habis itu udah, habislah, udah terserahlah kayak gitu. Jangan kayak gitu. Itu bukan dakwah, itu marah itu namanya. Artinya begini, Bu, jangan biarkan ilmu yang kita dapat itu stuck dan berhenti pada diri kita. Kita berusaha untuk mengajak orang lain, tetangga kita, terutama orang terdekat kita, kerabat kita. Kita mengajak mereka itu kenapa? Karena kasihan kita. Kasihan, bingung hidupnya. Tidak jelas arah yang dia tempuh.
Kalau kita sudah berniat seperti itu, kita menasihati dia karena kasihan, bukan karena sombong ingin dibilang, oh sekarang jadi ustadz nih, udah ngajak-ngajak. Enggak, kita karena kasihan itu sama orang. Bukan karena apa-apa, ya. Coba kita ajak. Ana sering katakan kepada murid-murid ana di SMP itu, nanti kalau kalian tamat yang udah kelas 3, ada yang di SMA, ada yang di pondok, nanti pulang kampung di Pasaman, atau yang punya kawan, ajak kawan-kawannya itu untuk pergi ke kajian, ya, meramaikan kajian, hadir ke dalam majelis ilmu, ajak mereka. Dan ini tugas kita. Dakwah ini tugas kita semua, bukan hanya tugas ustadz. Dakwah itu bukan hanya di mimbar. Kita semua bisa menyampaikan dakwah ini dengan ilmu yang kita punya, ya, sesuai dengan kapasitas kita. Wallahu taala alam. Semoga 2 pertanyaan di akhir itu mensudahi kajian kita pada sore kali ini. Semoga yang kita pelajari dapat menjadi pemberat amalan kita kelak di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, sekecil apapun kebaikan yang kita usahakan, maka kita akan melihatnya kelak di akhirat pada hari kiamat. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.